Oke, mari kita langsung bongkar ini yuk. Anda kan sempat berbagi bahan yang menarik banget soal fasinasi. Ini bukan cuma teori, tapi gimana ini bisa jadi, katakanlah, senjata buat merek atau pesan Anda. Intinya, gimana caranya bikin audiens itu kepikat, bener-bener, ya terpaku gitu. Nah, bahan ini nawarin semacam peta jalan praktis lah. Betul sekali. Yang seru tuh gimana konsep yang kedengerannya abstrak, ini fasinasi, ternyata bisa dipecah jadi langkah-langkah nyata. Kerangka kerja yang dibagikan ini kan nyajiin rencana 3 tahap, evaluasi, pengembangan, sama eksekusi. Ini bukan sulap, tapi ya proses buat ngasah daya pikat pesan Anda itu. Jadi misi kita sekarang nih, kita coba saring langkah-langkah kuncinya ya. Dari rencana ini, biar Anda yang dengerin bisa langsung kepikiran, oh, ini bisa saya pakai nih. Oke, kita mulai dari tahap 1. Evaluasi. Posisi Anda sekarang tuh di mana? Nah, tahap ini nih minta kita jujur sejujur-jujurnya. Lihatnya lebih dalam dari sekedar angka penjualan atau jumlah likes di sosmed. Pertanyaan intinya, pesan Anda itu mancing reaksi emosional yang kuatnya. Dan ini kuncinya nih, termasuk juga reaksi negatif. Oh gitu ya? Iya, kalau semua orang adem ayem aja, suka-suka aja, jangan-jangan Anda malah belum benar-benar memikat siapapun. Wah, menarik banget ya. Jadi polarisasi itu malah bisa jadi tanda kekuatan gitu, kayak merek Ducati atau makeup MAC misalnya. Mereka kan punya fans fanatik, tapi pasti ada juga yang nggak suka. Justru itu tandanya mereka nyentuh sesuatu yang ya mendalam. Tepat. Dan lebih jauh lagi nih, pesan Anda itu melahirkan advokat nggak? Bukan cuma pelanggan biasa, tapi orang-orang yang mau nyebarin pesan Anda dengan sukarela. Contohnya kayak program Fiskatirs dari Fiskars, atau duta mereknya Maker's Mark Bourbon. Ini soal gimana kita bikin komunitas lewat merek kita. Coba deh, Anda tanya ke diri sendiri. Perlu kejadian apa sih biar orang rela bayar buat pakai kaos ada logo Anda? Atau sampai rela antri berjam-jam gitu? Pertanyaan kayak gini nih, bantu banget buat ngukur sedalam apa advokasi yang udah Anda bangun. Evaluasi juga termasuk, apakah Anda benar-benar ngejalanin nilai inti yang spesifik? Misalnya kayak Patagonia sama isu keberlanjutan mereka. Atau apakah Anda sampai bikin pesaing jadi wah harus ikutin cara main Anda? Contohnya Zapostu, yang bikin standar baru soal kirim barang gratis bolak-balik. Ini semua penanda daya tarik yang kuat banget. Oke. Nah, dari evaluasi jujur ini, kita lanjut ke tahap 2, pengembangan. Di sini nih kita mulai bangun atau kuatin daya pikatnya. Kerangka kerja ini ngenalin lencana fasinasi. Anggap aja ini kayak DNA atau bahan mentah daya tarik Anda. Ada 7 area: tujuan, keyakinan inti, warisan, produk, manfaat, tindakan, sama budaya. Contoh paling gampangnya Nike, sama cerita soal wafelnya itu, bagian dari warisan mereka. Betul. Tapi bukan cuma warisan ya, bisa jadi tujuan Anda kuat banget. Mungkin misi sosialnya jelas. Atau tindakan Anda yang unik, cara Anda kerja beda dari yang lain. Prosesnya gini, coba identifikasi semua potensi lencana Anda di 7 area itu. Terus, Anda petakan mana nih yang paling nonjol. Nah, di sini konsep kurva lonceng kepake. Fokus ke yang paling unik, yang paling, ya, ekstrim gitu, yang bikin Anda beda dari yang lain. Karena di situ potensi fasinasi paling gedenya. Ada kutipan yang ngena banget nih. Sejauh mana Anda berani keluar dari norma kategori Anda, sejauh itulah Anda bakal memikat orang lain. Ini bukan soal jadi aneh tanpa tujuan ya, tapi berani beda secara strategis. Kayak contohnya Ritz-Carlton yang kasih wewenang staf sampai berapa tadi? $2.000 ya, buat muasin tamu. Itu kan jelas keluar dari pakem hotel biasa. Betul. Nah, selain lencana, Anda juga bisa mainin pendorong atau triggers. Ini kayak tombol psikologis gitulah. Kerangka kerja ini nyaranin Anda bisa gabungin pendorong utama Anda sama yang baru. Misalnya nih, Anda udah kuat di kepercayaan, trust, mungkin bisa ditambahin sedikit kewaspadaan, alarm biar ada urgensinya, atau hasrat, lust biar lebih ada daya tarik emosional. Oh, kayak kombinasi gitu ya? Iya, kayak Kolhan itu loh yang gabungin gengsi, prestis, sama hasrat pas mereka masukin teknologi Nike Air ke sepatu hak tinggi. Pinter kan? Iya. Cerdas banget itu. Lalu, gimana kita realisasiin ini semua? Masuk tahap 3 nih, eksekusi. Ini seringnya bagian paling
Gimana ya? Paling tricky kali ya. Karena ide yang benar-benar memikat itu kadang rasanya beresiko. Tepat sekali. Makanya langkah penting banget di sini adalah bangun dukungan internal dulu. Ide sehebat apapun bisa layu kalau tim atau ya para bos nggak yakin. Jadi materi ini nekenin pentingnya kita siapin argumen rasional, bukti potensi hasilnya gimana, bahkan mungkin studi kasus yang relevan. Tunjukin kalau resiko ini tuh udah dihitung dan ada rencana matang di baliknya. Dan pastinya pengukuran ya. Tapi bukan sekedar ngukur yang kelihatan keren di permukaan aja kan? 4 fascinasi. Bukan cuma apa yang Anda omongin, tapi gimana pesan Anda itu bisa bikin orang lain jadi ngomongin tentang Anda, fokus ke percakapan yang muncul, advokasi yang organik, atau perubahan perilaku nyata yang bisa dihubungin lagi ke pesan Anda. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ini proses 3 tahap yang sistematis. Mulai dari evaluasi jujur posisi Anda sekarang, terus kembangin potensi unik Anda lewat lencana dan pendorong itu, terakhir eksekusi dengan pintar. Pastiin ada dukungan internal dan ukur dampak yang sebenarnya. Ini bukan jaminan instansi, tapi kerangka kerja yang kuat lah buat mulai bangun pesan yang nggak gampang dilupain. Dan renungkan nih, dari 7 lencana potensi daya tarik tadi, tujuan, keyakinan, warisan, produk, manfaat, tindakan, budaya, kira-kira mana ya yang selama ini mungkin paling Anda cuekin, paling Anda anggap remeh, padahal kalau digali lebih dalam, justru bisa jadi sumber fascinasi terkuat Anda. Coba dipikirkan deh. Semoga obrolan ringkas kita ini bisa kasih beberapa ide konkret ya buat Anda terapkan. Sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.